947 waktu berhenti. Tepat saat Zhang Yi sedang berpikir, peri itu memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya. Dia mengulurkan tangan ke belakangnya, dan tiba-tiba cahaya hijau muncul di belakangnya. Peri itu benar-benar mengeluarkan busur panjang berwarna hijau zamrud dari belakang. Seluruh busur panjang terbuat dari cabang-cabang hijau, dan bahkan memiliki daun dan bunga lebat yang tumbuh di atasnya. Kelihatannya tidak seperti senjata pembunuh, tetapi seperti hiasan yang elegan. Peri itu menghadap Zhang Yi, membuka lengan rampingnya dan menarik busur panjang yang indah. Udara mengeluarkan bunyi mendesis tajam, seolah ada sesuatu yang memotong logam, atau seperti burung yang terbang melintasi langit. Sebuah anak panah tak kasat mata muncul pada busur panjangnya, dan dia hanya bisa samar-samar merasakan keberadaan busur dan anak panah itu melalui perubahan cahaya dan bayangan. Tajam. Zhang Yi merasakan kekuatan dua kata ini. Entah kenapa, hanya dengan diarahkan oleh peri itu dengan anak panah, dia bisa merasakan sedikit kesemutan di kulitnya. Apa itu? Tubuh Zhang Yi sedikit merosot, dan cahaya berkedip di mata kirinya. Tidak peduli cara apapun yang digunakan lawan, ia memiliki peluang untuk kebal terhadap semua kerusakan, dan juga dapat memprediksi semua serangan lawan 4 detik sebelumnya. Ini bukanlah kemampuan yang benar-benar tak terkalahkan. Jika lawan memiliki tingkat kemampuan kausal yang lebih tinggi, atau jika aturan waktu di atas aturannya mengganggu kemampuannya dalam memprediksi waktu, prediksinya akan tidak valid. Jarum waktu yang kedua, Zhang Yi langsung mengaktifkan kemampuannya untuk memprediksi masa depan. Di masa mendatang, dia dengan sengaja tidak menghindari serangan itu, tetapi memilih menangkisnya secara langsung. Anak panah tak kasat mata itu langsung terlepas dari tangannya dan berubah menjadi cahaya hantu. Saat meninggalkan haluan, ia datang tepat di depan Zhang Yi dengan kecepatan yang luar biasa. Kecepatannya begitu tinggi sehingga Zhang Yi tidak sempat bereaksi. Ringan. Pandangan sekilas itu sangat cepat dan menembus gerbang dimensinya tanpa halangan apapun. Puluhan gerbang dimensi masih utuh dan dapat dilintasi dengan mudah. Berbeda dengan cahaya dan bayangan yang dibentuk oleh kekuatan supernatural Deng Sentong, ini adalah kemampuan tingkat tinggi. Cahaya tidak memiliki massa atau ketebalan, bahkan dapat melintasi celah antar dimensi dan menembak ke arah Zhang Yi. Kecepatan reaksi Zhang Yi cukup cepat, sehingga dia dapat mengangkat pisau ajaib di tangannya untuk melawan. Tetapi pedang yang tergesa-gesa itu tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh, dan pisau ajaib itu langsung terlempar. Lalu langit penuh cahaya meledak di depan matanya. Seperti kembang api yang meledak, panah cahaya tanpa ketebalan apapun berubah menjadi langit yang penuh dengan cahaya hantu terbang di angkasa di depan mata. Partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke matanya dan setiap sudut tubuhnya, melewati penghalang di antara sel-selnya. Kekuatan radiasi menghancurkan struktur terkecilnya. Ia berubah menjadi saringan, dengan retakan di sekujur tubuhnya yang terlalu kecil untuk diperhatikan, dan kemudian darah mengalir keluar dari permukaan kulitnya. Berdebar. Sarafnya kehilangan kendali atas tubuhnya dan dia terjatuh berlutut. Kemudian tubuhnya lemas seperti moluska dan cairan merah, kuning, hijau, dan putih menyembur keluar dari kulitnya. Ketika sadar kembali, Zhang Yi merasa ngeri. Kekuatan kemampuan ini berada di luar imajinasinya. Tak heran kalau manusia peri dapat menduduki posisi inti di antara kelompok jiwa-jiwa yang telah mati ini. Hanya jiwa orang yang telah meninggal yang memiliki kekuatan dahsyat seperti itu. Zhang Yi bahkan tidak dapat membayangkan betapa kuatnya dia jika dia masih hidup. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk mengagumi lawannya. Ia harus menemukan cara untuk memblokir serangan ini. Jadilah hantu. Pria peri itu memperlihatkan senyum menawan, tetapi dia tidak ragu-ragu saat menyerang. Anak panah cahaya hantu itu melesat dan seketika tiba di depan Zhang Yi. Zhang Yi membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Saat berikutnya, dunia berhenti. Jarum menit waktu mempercepat dirinya sendiri hingga mencapai kecepatan cahaya dalam sekejap di langit, sehingga menjadi diam relatif terhadap seluruh dunia material. Gerakan ini juga memiliki nama lain, percepatan tak terbatas.
Hanya dalam keadaan ini dia dapat melihat cahaya. Lalu dia melewati cahaya itu dan tiba di depan manusia peri itu. Ketika Anda mendekatinya, Anda masih dapat melihat senyum arogan dan percaya diri di wajah manusia peri itu. Postur tubuhnya anggun dan mengandung kekuatan tak tertandingi, seolah-olah dia dapat mengendalikan segalanya. Tetapi pada saat ini, dalam sekejap, Zhang Yi dapat memutuskan kemenangan atau kekalahannya. Tangan kanan dari Demon God Armor adalah Demon God Glove yang terbuat dari berbagai sisik halus. Ia langsung mencubit leher ramping peri itu, lalu memutarnya dengan keras. Retakan. Garis waktu dipulihkan. Di mata hantu lainnya, mereka melihat sesuatu yang luar biasa dan aneh. Mereka tidak melihat pergerakan apapun dari Zhang Yi, namun dia seakan-akan berteleportasi dan datang langsung ke sisi peri itu dari jarak beberapa kilometer, lalu perlahan berjalan di belakangnya. Saat berikutnya, kepala peri itu terjatuh dari lehernya. Sampai kematiannya, sudut mulutnya masih memperlihatkan senyum arogan itu. Apa yang telah terjadi? Ode Biao menunjuk ke medan perang. Suaranya serak karena dia sangat terkejut. Yang lain tidak dapat menjawab pertanyaannya karena mulut mereka ternganga dan mata mereka penuh ketidakpercayaan. Melihat jiwa-jiwa yang mati, salah satu elf yang paling kuat dibunuh seketika oleh seorang anak manusia tanpa peringatan apapun. Kuncinya adalah mereka tidak melihat proses ini. Seolah-olah mereka menemukan jawabannya langsung ketika mengerjakan tes, tanpa mengetahui prosesnya sama sekali. Semuanya terasa aneh. Bahkan orang-orang berkuasa yang pernah sangat gemilang di era tertentu pun merasa terkejut. Pada saat ini, lelaki tua berjanggut putih itu membelai janggutnya, menatap Zhang Yi dengan ketakutan di matanya, dan berkata perlahan, dia menghentikan waktu. Apa? Apa? Semua orang berteriak kaget pada saat yang sama. Waktu berhenti. Kemampuan ini hanya mereka dengar dalam legenda. Konon, hanya makhluk mengerikan yang mampu mencapai level mendekati level dewa, seperti klan Druk dan para petinggi peradaban tingkat dewa kuno, yang bisa mengakses alam ini. Tetapi hari ini, mereka benar-benar melihat orang seperti itu dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi kekuatan pemuda ini tampaknya tidak sekuat itu. Namun segera, cara mereka memandang Zhang Yi berubah dan menjadi sangat bergairah. Karena justru karena kekuatan Zhang Yi belum mencapai tingkat yang mengerikan itulah dia telah menguasai kemampuan menghentikan waktu, yang menunjukkan betapa mengerikan potensinya. Jika dia menjadi lebih kuat, bahkan lebih kuat lagi, sampai sejauh mana kemampuannya akan tercapai. Ini di luar imajinasi mereka. Mungkin dia benar-benar dapat menyelesaikan segel pada momen dan menyelamatkan semua orang.